Walaupun saya dibohongin orang tua gara-gara saya beli tanah almarhum bapakku, habis itu dicabut semuanya, habis itu dibagi. Sekarang pun aku nggak bisa nggarap, itu orang tua punya nyabut. Saya punya Allah, tapi saya masih punya tanah lagi 1 hektar. Tapi kalau saya ingat itu, saya hatinya panas sekali. Ada apa ya Miss Yuni? Bagaimana ya? Dan ingat Mbak, sekali lagi kalau masalah ibu bapak itu saya tuh sangat tidak berani ya. Saya walaupun mereka seperti apa, kalau bisa saya hindari. Walaupun saya marah, tapi saya tidak ingin menyimpan dendam. Karena apa? Dendam itu bisa menjadikan kita tumor dan kanker, Mbak. Boleh percaya dan tidak, karena sakit hati, mah. Bener nggak? Sakit hati itu bisa menjadi penyakit. Apalagi sama bapak ibu loh. Saya itu tidak peduli orang ngomong apapun tentang bapak ibu, walaupun saya marah. Lepaskan. Kamu nikmatin apa yang kamu punya, itu sebenarnya nikmat dari mereka. Karena saya tidak ingin setelah mereka meninggal baru kamu menangis. Karena saya tidak ingin setelah mereka pergi kamu baru menyesal. Ini adalah ujian dari Tuhan tuh sayang. Karena kamu dapat majikan yang baik, ya ujiannya dari keluargamu. Kan saya selalu bilang, kalau kamu punya suami baik, majikan baik, anak baik, gaji baik, kesehatan kurang baik. Tapi kalau kesehatan baik, semua baik, ibu nggak baik. Kalau semua baik, suami selingkuh. Itu wajar sayang. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Jadi dalam anak punya anak 5, itu pasti ada yang nakal 1. Kalau anakmu nggak nakal 1, pasti ada yang penyakitan. Kalau nggak penyakitan, kamu nggak punya rumah. Kalau kamu punya rumah kaya raya, kamu nggak punya anak. Paham nggak maksudku? Jadi kalau sampai naik no turunnya itu sama. Jadi sampai ngelihat aku sangat bahagia sekali. Tapi ya saya ada masalah di kesehatan, Mbak. Jadi kalau kalian lihat saya senyum-senyum, bisa memberikan kalian motivasi, karena saya punya masalah tentang kesehatan. Lihat keuangan, pekerjaan, rumah tangga, semuanya baik-baik aja. Tapi saya punya masalah kesehatan, di mana saya selalu bilang pada diri saya, saat ini saya punya waktu untuk berbuat baik sama orang. Takutnya kalau saya sudah mati, saya tidak bisa meninggalkan jejak yang baik. Nah, itu kenapa saya menanamkan kebaikan. Jadi saya itu kalau dilihat orang, wah sudah bagus, sudah sempurna, bisa bantu orang, bagus Mbak Yuni. Tidak. Saya itu punya kelemahan, penyakit. Saya itu ada penyakit. Jadi begitu juga dengan sampean. Sampean wis dikasih kesehatan, kasih rumah tangga yang bahagia, majikan yang baik. Ya nggak adil dong yang kayak sampean tok. Ya otomatis keluargamu ada yang ngentekno. Bener nggak? Kalau saya kan dientekno sama dokter. Bener nggak? Iya. Sekarang kan gini, suamiku kan sekarang nggak mau aku lagi. Sekarang aku udah ketok palu. Saya sebenarnya sedih. Tapi memang suamiku nggak tahan karena setiap hari itu di anjing-anjing. Sebentar. Sama nomor berapa sekarang? Aku tuh sudah tua. Umur berapa? Sudah tua. Umur berapa? Umurnya 49 tahun 73. 49. Aku sebenarnya masih muda saya. Iya, udah lelah. Kenapa? Masih muda, hati masih muda. Jangan memberikan label pada diri sendiri tua dong. Jangan. Ya sebenarnya kan aku kan orangnya begini, Miss Yuni, maaf. Aku tuh sebenarnya udah lelah mau kerja di luar negeri, tapi waktu itu saya pengen di rumah terus, tapi aku takut terjadi pembunuhan sama orang tua, makanya saya mengarah ke Hong Kong. Tapi aku dapat majikan baik, makanya aku 3 tahun ini aku juga nggak pulang. Aku mungkin udah sampai kapan, maksudnya sampai aku lama lah, insya Allah saya nggak balik, biar aku tenang daripada pulang jatuh ke hari kayak guys. Ya, saya tahu dendammu terlalu dalam. Jadi gini loh Mbak, yang penting sampean tidak ada dendam, biar Tuhan yang bekerja. Bantu doa aja. Karena tidak ada yang bisa merubah segalanya. Ibumu nggak akan sadar kalau dia nggak sakit. Saya percaya kalau dia sudah sakit, dia baru tahu bahwa kamu sudah membantu dia banyak. Tapi bukan berarti kita sebagai anak mendoakan ibu sakit toh, bener nggak? Ya biarin. Tapi ingat, dari berjalannya waktu kan ibumu tuwek dewe toh. Bener nggak? Iya betul. Ibuku tuh udah 70-an, tapi dia masih sehat, masih kemelandang kayak gitu loh. Sekarang. Kamu orang mana sih? Sekarang gini. Kamu orang mana sayang? Aku orang Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah kan orangnya halus-halus kayak sutra.
Ya Allah, tapi orang tuaku tuh sudah naik haji, tapi kelakuannya kayak begitu. Ya Allah, saya Iya pun ya Allah, iya kapan kan dia belum dapat dibukakan hatinya. hidayah? Nggak apa-apa, belum dibukakan hatinya. Nggak apa-apa. Ya, sekarang kan ini begini di belakang rumahku mau bikin rumah Ah, gitu, maksudnya buat adikku. Barang-barang aku tuh diambil semua, aku juga nggak tahu. Dari kayu semuanya kan, saya kan ceritanya mau ngedak ke rumah, tapi ya kayak begitulah. ya Yang sampai biarin tadi Mbak. Allah. Gini loh, lek sampean ikhlas, gantinya itu lebih banyak. Lek sampean nggak ikhlas, sampean nangis, loro, mlebu rumah sakit loh. Ikhlas, kuncinya ikhlas. Bener ah? Ini saya nangis begini ya sama Miss Yuni. Soalnya saya nggak bisa berkata-kata. Kalau saya ingat, saya nangis sendiri. Saya tuh sedih sholat juga sampai kan saya katanya sama Bapak itu ya. Saya memang sudah kehilangan semuanya kan. Suami sudah nggak ada. Anak nggak mau di rumah. Anak yang kawin juga nggak mau di rumah. Anakku yang baru lulus SMA itu juga nggak mau di rumah. Jadi rumahku tuh kosong, tapi karena ada orang tuaku yang kayak begitu, akhirnya bukan main. Jadi rumahmu jadi angker gitu ya? Merampas semuanya. Rumahmu jadi angker gitu? Ya rumahku kayak gitu. Yang di profil gitu. Iya, rumah jadi angker. Jadi ya segini aja, solusinya cuma satu. Kamu ikhlas dan tetap bersyukur. Karena Tuhan kasih kamu ujian pasti dengan solusinya. Solusinya apa? Ya biarkan saja. Yang penting ibumu dikasih kesehatan, kamu dikasih kesehatan dan rezeki. Wes itu aja. Dan kamu bercerita tentang anak-anakmu yang nggak ada di situ. Saya kasih tahu sampean ya, ibu saya itu punya anak 3, tapi nggak ada yang di samping dia semua. Karena ingat, seorang ibu itu mengharapkan anaknya itu jadi raja wali, tapi pingin jadi merpati. Raja wali itu apa? Di benisom terbang tinggi, tapi gak oleh mencelok ado-ado. Kon mulai meneh. Bener nggak? Raja wali kan nggak mungkin ngandang di rumah. Ya anakmu kan nggak mungkin ngandang di rumah karena mereka punya usaha dan pinter keluar dari rumah. Anakmu dadi merpati sembarang gak iso meneng di omah. Loh itu suatu berkat. Sampean pingin dadi anakmu dadi raja wali apa dadi merpati? Lek dadi raja wali bisa mencari sandang pangan sendiri di luar. Lek dadi merpati sampean harus ngingoni. Loh lek saya bangga anak jadi merpati, jadi raja wali karena dia terbang tinggi. Dia terbang tinggi. Lek merpati nggak mungkin terbang tinggi, Mbak. Merpati itu kembali ke sangkar. Raja wali nggak mungkin. Iya, Raja wali pulang mungkin setahun sekali, lebaran toh. Jangan sedih, anak nggak ada di rumah, jangan sedih. Harusnya bangga. Harusnya bangga. Iya. Soalnya aku ingat barang-barangku, ya Allah gimana ya. Wes, masalah barang nggak usah dipikir karena barang bisa dibeli. Barang gue ngono sampah. Barang kuwi sampah. Saumpamane ana patine ibumu, barang kuwi kan balik ndek sampean to. Ya enggak usah dipikir. Iya, soalnya itu rumah juga sudah atas namaku. Makanya. Soalnya rumah kan gini. Iya, adik-adiknya kan sudah bikinin rumah. Adiknya dibikinin rumah semua. Cuman aku sendiri enggak karena aku tuh orangnya mandiri, selalu keluar negeri. Aku tuh sampai kan dioperasi di Singapura 2 bulan, kena tumor. Saya tuh enggak peduli kayak begitu. Yang penting saya tuh dulu ya. Yang penting orang tua bahagia. Dia minta kiriman saya kasih dulu. Sampai kan saya enggak punya apa-apa pulang. Merongos kayak gitu loh. Enggak apa-apa merongos kan masih ada gigi. Kalau merongos kan masih ada gigi tuh, enggak usah mikir. Nyantai aja Miss Yuni gak ada duit kok. Miss Yuni, saya giginya tuh habis di Hongkong. Mungkin 10 udah dicabut. Lah, rasa dipikir. Nyantai aja. Bisa iya, ora usah mikir sing aneh-aneh. Oleh mukir aneh-aneh ngeluh ngondasmu. Bener gak? Saya minta maaf ya, saya minta maaf ya, saya nangis bungkuk, saya nggak kuat, bener, saya nggak kuat deh, di dada tuh kayak meledak gitu. Nggak masalah. Saya tuh paham, namanya orang kan nggak kuat toh, bener nggak? Nggak ada masalah, jadi nggak usah dipikir, nggak usah langsung temen-temen. Terus gini Mimis, saya kan selama ya
waktu lebaran kemarin memang saya kirim buat orang tua, walaupun bagaimana kan kadang-kala saya bakti ke orang tua. Habis itu saya nggak mau kirim lagi kayak gitu. Itu gimana ya? Tapi orang tuaku itu 1 bulan dapat apa ya? Kayak dapat PNS kayak gitulah ya. Maksudnya, tapi cuman sedikit. Tapi orang tuaku begini, saya tuh nggak mau kirim sama dia. Satu, orang tuaku punya sawah, terus punya bulanan juga, tapi nggak banyak. Tapi kalau dikasih duit itu dikasih orang gitu. Maksudnya kasih adik lah apa anu. Terus nanti ngangklonya tuh ke saya kayak gitu. Makanya saya nggak sukanya kayak begitu. Tapi selama saya 3 tahun ini saya nggak pernah komunikasi sama orang tua. Itu bagaimana ya, berdosa kah saya?